Oke, sudah bergabung. Selamat malam, Dokter Nasdardi. Selamat malam. Apa kabar, Dok? Baik. Alhamdulillah, terima Alhamdulillah. kasih. Ya. Baik. Saat ini posisi sedang praktek ya, Dok? Masih di ruang praktek Sudah di Hermina, selesai. Dok? Sudah selesai. Oh, Sudah selesai praktek. Ya. Baik, Alhamdulillah kalau gitu. Mungkin sebelum kita mulai IG Live hari ini dengan judul Mitos dan Fakta Pap Smear, izinkan saya, Tiara, moderator hari ini untuk bisa membacakan CV dokter ya. Iya, silakan. Baik, Dokter Nasdardi, spesialis obgyn konsultan dengan CV sebagai berikut. Lulus dokter umum di FKUI 10 Februari 1981, kemudian melanjutkan pendidikan sebagai spesialis obstetrik ginekologi di FKUI juga hingga tahun 1988. Lalu clinical training in Gynecologic Oncology National Cancer Center. Oh, di Jepang ya, Dok ya. Wah, luar biasa nih. Di tahun 88 dan bekerja di RSPAD Gatot Subroto di bagian ginekologi hingga tahun 92, serta sebagai training ginekologi onkologi di FKUI RSCM hingga tahun 93, lalu bekerja di divisi ginekologi onkologi Rumah Sakit Kanker Darmais hingga sekarang. Dan tidak lupa dengan kesayangan kita di Rumah Sakit Hermina Jatinegara sudah berpraktek sejak tahun 89 hingga sekarang. Betul ya, Dok ya? Alhamdulillah. Betul. Ya. Iya, Dok. Sekali lagi nih kita sudah bergabung sekitar 23 orang nih, Dok, yang dari followersnya One Onco dan followersnya di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Mungkin Dokter Nasdardi mau say hello dulu kepada followers nih, Dok, yang sedang menonton. Ya, selamat malam. Mungkin sebagian besar ibu-ibu barangkali ya yang ikut sebagai follower untuk acara malam ini. Selamat malam. Salam sejahtera semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kesejahteraan oleh Yang Maha Kuasa untuk selanjutnya. Saya rasa itu aja. Ya. Baik, ya tentu saja ya, Dok, di saat pandemi masih ada nih, tentunya yang kita butuhkan saat ini adalah ketentraman jiwa dan kesehatan ya, Dok ya. Betul. Iya, ini banyak juga yang sudah bergabung dan mengucapkan selamat malam nih. Ada salam dari Clover_min. Selamat malam, Dok. Iya, baik. Sudah siap nih, Dok, untuk viewers mendengarkan materi dari Dokter Nasdardi? Mungkin sebelum kita masuk ke tema ya, Dok, terkait mitos dan fakta Pap Smear nih, Dok. Mungkin dari viewers hari ini pengen tahu, kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya Pap Smear itu kan berhubungan dengan kanker serviks ya, Dok. Di mana kanker serviks yang kita tahu masih menduduki peringkat kedua pada kanker di wanita. Nomor pertama kan masih kanker payudara ya, Dok. Mungkin Dokter Nasdardi ada sedikit prolog terkait kanker serviks nih, Dok, di Indonesia. Silakan, Dok. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh moderator tadi bahwa kanker serviks menduduki peringkat kedua kanker pada wanita setelah payudara. Jadi dari laporan dari Kemenkes yang terakhir itu sekitar tahun 2019 atau 2020 itu diperkirakan di Indonesia ini terdapat 40.000 kasus kanker serviks baru. Cukup banyak, ya. Sehingga kenapa pasien-pasien ini terjangkit kanker serviks? Diantaranya adalah karena pasien tidak pernah melakukan pemeriksaan berkala atau check up. Untuk check up kanker serviks ini salah satu metode yang dianjurkan adalah dengan pemeriksaan sitologi atau Pap Smear. Nah, disitulah pentingnya barangkali pemeriksaan screening kita bisa atau pemeriksaan penapisan itu. Saya rasa itu sebagai ini sehingga sebaiknya pada wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual sebaiknya melakukan check up secara teratur. Nah, di antaranya yang WHO merekomendasikan sampai sekarang sebagai check up atau screening itu adalah Pap Smear. Walaupun di beberapa negara yang berkembang dilakukan modifikasi untuk menambah cakupan agar hampir semua wanita bisa dilakukan screening. Tapi tentu
modifikasi itu tentu belum merupakan standar dari Badan Kesehatan Dunia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO masih menganggap pap smear sebagai untuk screening. Saya rasa itu sementara itu. Jadi dengan banyaknya kasus tersebut, mestinya kalau dengan kita melakukan screening atau pap smear, tentu dengan harapan kasus-kasus itu tidak sebanyak itu. Kalaupun sebanyak itu, tentu sebagian besar kita temukan pada kondisi yang lebih dini. Jadi perlu saya sampaikan juga, dari 40.000 orang itu 50% diantaranya, berarti kira-kira 20.000 itu ditemukan kanker serviks pada stadium lanjut, ya 50% pada stadium lanjut. Sehingga apapun penyakit kanker itu, kanker manapun kalau kita temukan pada pasien lanjut, pada stadium lanjut, hasil pengobatannya tidak menggembirakan, efek samping pengobatannya banyak, dan biaya pengobatannya tinggi. Tetapi kalau kita menemukan kanker apapun, termasuk kanker serviks pada stadium yang lebih dini, hasilnya akan lebih baik, ya, kualitas hidup akan lebih baik, ya. Jadi pasien bisa melakukan aktivitas. Ya, jadi pasien bisa melakukan aktivitas seperti biasa setelah diberikan pengobatan. Jadi tujuan vaksin itu adalah untuk mendeteksi kalau seseorang menderita kanker, kalau bisa ditemukan pada stadium yang lebih awal, dan terutama lagi kalau ditemukan pada kondisi prakanker. Jadi kanker itu tidak terjadi sekonyong-konyong dari sehat menjadi kanker, tidak. Tapi ada proses dulu yang tahapannya terjadi prakanker, kemudian berlanjut kalau tidak diobatin menjadi kanker. Nah, kanker itu bisa dari stadium awal, dini, stadium lanjut. Nah, itu barangkali kepentingan pap smear. Baik, cukup menarik nih yang disampaikan Dr. Nasdaldi. Jadi mungkin good people hari ini yang sudah mengikuti IG Live dengan judul mitos dan fakta pap smear, itu prolognya nih. Kanker serviks itu seharusnya bisa dicegah dan meminimalisir pengobatan serta biaya yang dikeluarkan. Nah, lanjut nih Dok. Sebetulnya pap smear sendiri itu apa sih Dok? Ya, pap smear itu adalah upaya untuk mendeteksi, melihat. Jadi dengan cara mengambil cairan dari mulut rahim atau cairan dari serviks, kemudian dioleskan di kaca objek yang gelas itu, mungkin bisa diambil kaca objek itu, kemudian diproses, diwarnai di laboratorium dan dibaca oleh seorang dokter ahli sitologi atau ahli patologi untuk melihat di dalam sediaan tersebut apakah ditemukan sel-sel normal atau sel-sel yang sudah mengarah ke kanker atau prakanker. Prakanker itu pun ada tingkatannya. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, atau sudah ditemukan sel-sel kanker. Biasanya kalau sel-sel kanker sudah kalau jadi kanker, apalagi stadium lanjut, nggak perlu pap smear lagi dan mata telanjangnya kelihatan. Sebab pada kondisi kanker yang masih dini, apalagi prakanker, kalau kita lihat dengan mata telanjang, serviksnya itu normal, nggak ada apa-apa. Dan pasien juga tidak ada keluhan. Ya, bahkan sampai stadium 1A itu pasien belum sampai ada keluhan, ya di situ. Nah, biasanya kalau sudah ada keluhan itu stadium B1B ke atas. Nah kalau 1B itu kalau dilakukan pengobatan biasa dengan operasi radikal itu memakan waktu cukup panjang dengan tetap ada kemungkinan kekambuhan. Tapi kalau pasien ditemukan pada stadium prakanker, mungkin pengobatannya sangat ringan dan angka kekambuhannya minimal sekali. Jadi itu pap smear ya. Diambil cairan di mulut rahim, dioleskan di kaca objek seperti ini, ya, seperti ini, ya, dioleskan, kemudian diproses ke laboratorium dan dibaca, dilihat di bawah mikroskop oleh dokter ahli sitologi atau ahli patologi untuk melihat apakah di dalam sediaan cairan serviks seseorang tersebut mengandung sel-sel yang mengarah ke kanker, ya. Nah, sehingga nanti baru dilaporkan ke dokter yang kandungannya gitu.
Itu prosedur pap smearnya. Pap smear ini tidak sakit. Tidak sakit. Ya. Justru itu yang selanjutnya pertanyaan saya nih dok, karena banyak juga mitos dan fakta yang sering ditanyakan para masyarakat awam ya dok, khususnya ibu-ibu kan biasanya kalau sedikit rasa sakit tuh, kena banget itu sakit gitu ya dok ya. Sebenarnya sakit nggak sih dok? Tidak sakit, karena pap smear itu kita ambil dengan sitobras ya, mungkin kita lihat ya. Biasanya kita lihat mulut rahim itu dengan spekulum ya. Dengan spekulum, diambil dengan spekulum, dilihat mulut rahim itu dengan spekulum, nanti kemudian bisa kita ambil dengan spatula aere, itu diambil sedikit, dicorek, diambil, kan di mulut rahim itu ada cairan, diambil sedikit, tapi yang lebih akurat pengambilannya dengan sitobras ini, sehingga hasilnya akan lebih akurat gitu loh, dan tidak sakit. Ini lembut, seperti itu ya dok? Boleh mungkin ditunjukkan dok? Iya ini lembut ini. Sikat lembut. Nah, Dutripa itu bisa dilihat ya, yang dipegang Dr. Nasdaldi, caranya, alat-alatnya yang digunakan ya dok ya? Iya, ini lembut sekali, nggak, kalau kita oles-oles ke muka kemana nggak rasa apa-apa, ya, iya, jadi jangan, nggak sakit, ya. Mungkin lebih takut pasien itu waktu dilihat dengan memasang alat spekulum tersebut, itu mungkin beberapa pasien yang tegang sehingga dia menjepit pahanya, itu malah yang lebih sakit. Tapi kalau pap smear sendiri nggak sakit. Baik. Ya? Jadi kata kuncinya harus relax ya Dokter Nasdaldi ya, nggak boleh tegang. Relax saja, ya. Nah, spekulum itu ya, untuk melihat serviks itu harus pakai ini. Ini spekulum ini dimasukkan ke vagina, ya. Kemudian dilihat serviksnya dibuka gitu, kelihatan serviksnya gitu. Ya, nah, kemudian dengan ini diambil tuh cairan dikit, ya, diambil cairan sedikit gitu, ya kan, misalnya serviksnya sini, kita ambil cairan sedikit, udah kita oleskan ke itu, kita oleskan ke kaca objek. Nanti berikutnya laboratorium memproses, nggak sakit, tidak sakit sama sekali. Sebagian besar bisa saya katakan 99% pasien saya, dok sakit nggak dok? Kita kalau pap smear. Saya tidak bisa jawab, nanti ibu rasakan sendiri setelah itu. Saya bilang gitu. Ternyata setelah bisa, oh cuman gitu, cuman gitu ya Pak Smear, dibilang. Iya, ternyata nggak ada apa-apa ya, dibilang gitu. Jadi sebagian besar pasien begitu, pertama kali Pap Smear. Oke. Baik dok. Mungkin melanjutkan rasa sakit tadi dok. Sebetulnya memang nggak sakit. Nah selanjutnya, apakah Pap Smear itu hanya dilakukan untuk wanita yang sudah menikah dan apakah itu wajib dok? Ini, kalau wanita belum pernah berhubungan, tentu pemeriksaan dengan memasukkan spekulum ini ke vagina akan merusak selaput darah dong. Tapi pada wanita yang sudah pernah berhubungan, memang selaput darahnya udah robek waktu saat berhubungan. Ya, terus kapan mulai Pap Smear? Jadi minimal mulai usia 30 tahun, mulailah rutin Pap Smear. Ya. Nah, berapa sering Pap Smear itu? Ya, sebenarnya kalau dari hasil pemeriksaan sebelumnya itu normal, ya, Pap Smear bisa dilakukan tiap 2 tahun cukup. Tidak harus tiap tahun, tidak harus tiap 6 bulan, kecuali kalau seandainya pada pemeriksaan pertama itu ada sesuatu yang meragukan, mungkin diulang lagi 6 bulan lagi. Tapi kalau normal, setahun 2 tahun cukup, sekali setahun 2 tahun. Nah, sampai kapan di Pap Smear? Pertanyaan berikutnya kan, sampai kapan? Betul, kebetulan ini sudah ada yang tanya loh dok di kolom komentar, itu cukup berapa periodenya nih untuk bisa melakukan Pap Smear? Iya, ya itu. Jadi mulai 30 tahun mulailah Pap Smear secara rutin gitu ya. Ya, bagi orang-orang yang sudah menikah. Terus sampai kapan? Ya, kalau dari WHO, Badan Kesehatan Dunia mengatakan pada usia 70 tahun, di mana Pap Smear 3 kali Pap Smear berikutnya tetap negatif, tidak diwajibkan lagi Pap Smear, tidak perlu lagi Pap Smear, dibilang gitu. Itu. Jadi
Jadi cukup menjawab nih pertanyaan yang sudah muncul tadi terkait berapa sering nih dilakukan pap smear dan periodenya sudah terjawab ya oleh Dokter Nasdaldi. Nah selanjutnya nih dok, biasanya kan kalau wanita tuh butuh yang pasti-pasti aja nih dok. Nah kalau ternyata sudah pasti di pap smear, apakah itu juga pasti akan membebaskan kanker serviks dok? Pap smear tidak, akurasi pap smear itu tidak 100%. Bisa terjadi kesalahan. Kesalahan itu terjadi saat pengambilan cairannya yang tidak tepat, proses laboratoriumnya yang kurang baik, ya, atau pembacaan di bawah mikroskopnya oleh dokter ahli patologi atau dokter ahli sitologi, sehingga rata-rata pap smear yang biasa, yang kita sebut dengan pap smear konvensional, itu ketepatannya rata-rata 70%. Tapi jauh lebih baik dibandingkan pada hasilnya daripada tidak dilakukan pap smear sama sekali. Tetapi ada metode pap smear yang lebih bagus sekarang ini dan cenderung di negara-negara maju dan juga termasuk di kita ini sudah mulai dilakukan, yaitu dengan pap smear namanya metodologi dengan thin prep, jadi preparat tipis gitu. Itu akurasinya jauh lebih bagus, bisa di atas 95%. Cuman kondisi masalahnya kan masalah biaya, itu aja. Baik dok. Ya, mungkin pertanyaan terkait pap smear ya, sekali lagi nih sebelum Dokter Nasdaldi akan menjelaskan lebih lanjut sesuai dengan topik hari ini, mitos dan fakta pap smear bersama Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Silahkan para viewers, jika ada pertanyaan terkait mitos dan fakta pap smear, biasanya tetangganya ngomongin pap smear itu gini, keluarganya ngomongin pap smear itu gitu, daripada gundah gulana langsung aja diketik di kolom komentar, Dokter Nasdaldi akan bantu untuk menjawab. Begitu ya dok ya? Ya, betul. Baik, selanjutnya dok, kalau misalkan nih sambil menunggu pertanyaan masuk, di masyarakat itu kan rasa malu, takut, enggan, itu kan masih ada ya dok ya. Bagaimana sih dok caranya Dokter Nasdaldi untuk bisa menginformasikan kepada pasien Dokter Nasdaldi nih khususnya, agar yang mendengar malam ini juga terinfluence ya dok ya. Bagaimana sih rasanya cara-cara pap smear selain jangan tegang, mungkin ada langkah-langkahnya nih dok sebelum melakukan pap smear dok? Ya. Saya biasanya untuk pasien-pasien pertama kali melakukan pemeriksaan kandungan yang mengatakan, dok malu katanya gitu. Saya bilang kalau ibu malu itu normal. Kalau tidak malu itu baru nggak normal, saya bilang gitu. Betul kan? Betul ya, kan? Dok. Iya dong. Diperiksa, dilihat kemaluannya oleh laki-laki lain, malu normal dong. Tapi kalau misalnya nggak ada rasa malu tuh nggak normal, saya bilang gitu. Jadi dengan cara begitu saya mengatakan itu normal, malu. Ya, sama juga dengan orang disuntik sakit. Ya kalau disuntik sakit wajar lah, saya bilang gitu. Ya, tapi kan sakitnya nggak seberapa dibandingkan dengan manfaatnya. Itu juga. Nah pasien, cara saya seperti itu. Ya, malu ya. Ya kalau malu wajar, kalau tidak malu tidak wajar, saya bilang gitu. Baik dok. Jadi memang rasa malu, rasa takut, rasa enggan itu memang wajar, tapi disingkirkan dulu ya dok ya. Itulah salah satu penyebab kenapa sangat rendah atau sangat sedikit wanita kita, perempuan kita yang rutin melakukan pap smear. Tapi kembali lagi, pap smear itu kan bukan hanya oleh dokter saja yang bisa. Bidan pun bisa, perawat pun bisa. Jadi kalau malu dengan tenaga kesehatan laki-laki kan ada yang wanita. Salah satunya ada. Dan bidan para diajarkan dalam pendidikannya untuk mengambil sampel itu. Mengambil cair itu diajarkan. Ya. Baik, jadi nggak ada kendala yang berarti seharusnya ya dok ya. Jika memang bisa mengunjungi ke vaskes terdekat, ternyata di vaskes itu ada pilihannya nih, mau pilih dengan tenaga medis yang perempuan ataupun yang laki-laki, senyamannya pasien gitu ya dok ya. Iya, betul. Baik dok. Nah selanjutnya nih dok, biasanya juga ada mitos yang sangat berkembang berhubungan dengan pap smear ini adalah jika wanita itu datang ke spesialis OB/GYN lalu melakukan pap smear itu disangkutkan hanya untuk wanita yang multi partner. Nah itu mitos atau fakta tuh dok? Jadi gini, kalau kita bicara penyebab dari kanker serviks, ya
penyebabnya itu adalah infeksi virus HPV. Ya, nah virus HPV ini menyebabkan infeksi pada kanker mulut rahim atau serviks, kemudian menyebabkan perubahan-perubahan sifat dari sel-sel dari serviks, kemudian menjadi mulai dari prakanker ringan, prakanker sedang, dan prakanker berat dan kanker. Jadi sampai sekarang penyebabnya adalah infeksi virus HPV. 99% penyebabnya itu. Dari mana si wanita mendapatkannya? Dari pasangan seksual. Ya kan? Tidak ada mitos itu yang dari WC yang kotor, nggak ada. Dari pasangan seksual kan hubungan seks, ya. Nah, kalau seandainya si wanita itu sering berganti-ganti pasangan, kita nggak tahu laki-laki itu dia mengandung virus enggak. Sebab pada laki-laki tidak ada dampak apa, tidak punya dampak apa-apa virus itu. Tidak menyebabkan virus HPV yang tipe yang berbahaya buat wanita tersebut. Nah, begitu juga kalau si laki-lakinya, suaminya atau pasangannya banyak berhubungan dengan wanita lain yang tidak tahu apakah dia itu menularkan ke pasangan yang tetapnya gitu. Nah, sebenarnya yang paling bagus untuk mencegah kanker serviks itu mencegah, ya, kalau vaksin untuk mendeteksi, kalau mencegah itu adalah vaksinasi. Cuman di kita belum menjadi program nasional vaksinasi HPV tersebut. Tapi nanti ke depan itu menjadi diutamakan. Persoalannya masalah biaya aja itu. Betul Dok. Modalitasnya sudah ada, namun memang tergantung dari ekonomi dari masyarakat ya Dok ya, untuk bisa memilih vaksinasi. Betul. Dok. Dokter, berarti tadi itu mitos ya Dok ya, kalau Pap smear hanya untuk wanita yang multi partner. Single partner pun harus melakukan deteksi dini ya Dok ya? Ya kan saya bilang kan, ya kan di dalam kedokteran tidak ada 100%. Ya, jadi walaupun kita tidak tahu, ya sebaiknya walaupun jangan hanya untuk ini, hanya itu, akhirnya yang menganggap dia single partner terkena juga. Nanti gimana? Padahal Pap smear cuma dilakukan sekali 2 tahun, nggak terlalu sering. Ya, oke. Baik. Ya. Dok, mungkin ini kita sambil menyambung pertanyaan yang sudah masuk ya Dok ya. Ini saya akan bantu bacakan. Oh, ternyata ada salam juga nih Dok dari Dr. Feynardi SPOG. Ya. Dokter dan guru terbaik. Wah, ini sepertinya murid dari Dr. Nasdaldi ya. Baik ya. Bukan murid lah, pokoknya kolega saya di Darmais itu. Sekarang masih sedang di RSCM. Nah. Iya, salam ya. Dr. Feynardi ya. Mungkin ini penjelasan Dr. Nasdaldi juga selain untuk awam ya, followers dari One Onco dan juga Rumah Sakit Hermina Jatinegara, untuk sesama spesialis obgyn juga mendengarkan ya Dok ya. Baik, ya. Dokter, masuk ke pertanyaan ini dari Nona Asya. Selamat malam dokter, mau bertanya Dok, kalau sudah pernah vaksin Cervarix, jeda untuk Pap smear berapa lama ya Dok? Silakan dokter. Jadi gini, saya bilang kan, vaksin itu adalah untuk mencegah infeksi. Apakah vaksin itu mencegah 100%? Tidak juga. Jadi walaupun sudah divaksin, sebaiknya tetap di Pap smear. Ya, kembali lagi, ya, saya bilang itu mulai usia 30 tahun dan sudah berhubungan, mulailah Pap smear gitu. Jadi tidak harus berapa bulan tidak. Ya kalau makin cepat dia melakukan Pap smear, misalnya sudah pernah berhubungan, ya lebih baik lagi. Karena tidak ada vaksinasi yang proteksinya 100% tidak ada. Oke. Baik. Ya. Baik, mungkin menjawab ya untuk pertanyaan yang sudah dipaparkan oleh Dr. Nasdaldi. Selanjutnya boleh ya Dok? Ini dari Risa Rosalita. Apakah orang yang menderita kanker serviks bisa disembuhkan? Jika iya, berapa persen Dok kesembuhannya? Jadi gini, kembali lagi, kanker serviks itu kan mulai dari terjadi prakanker ringan, prakanker sedang,
prakanker berat atau disebut juga kanker stadium 0. Kalau ini dilakukan pengobatan kanker itu utama saat ini masih operasi. Ya, kalau pada tingkat prakanker itu kesembuhannya hampir 100%, kita tidak bilang 100%. Jadi tingkat kekambuhannya 0%, hampir 0%. Ya, meningkat ke stadium yang lanjut, stadium 1, 1A, 1B, 1A mungkin akan berkurang tingkat kesembuhannya mungkin 60% atau 95%. Sedangkan stadium 1B itu sebagai gambaran saja, kalau pasien diobatin pada stadium 1B, apakah operasi atau radiasi, itu setahun pertama itu bisa kekambuh sampai 11% setahun pertama. Jadi mungkin bisa jelaskan juga tujuan pasien kontrol setelah pengobatan kanker itu tujuannya adalah untuk melihat kambuh atau tidak. Baik. Ya, sedangkan pada pasien kita katakan stadium lanjut itu kalau sudah 2B ke atas itu, bahkan kalau 1B pada stadium gambarnya pada stadium 3B misalnya, di mana sudah mengenai dinding panggul, sudah mengganggu ginjal segala macam, itu angka kelangsungan hidup 5%-nya itu sekitar 20 sampai 30%. Angka kelangsungan hidup 5 tahun. Jadi artinya dari 100 orang yang sakit kanker serviks stadium 3B yang bisa diobatin dengan baik, ya 3B itu kita nggak akan operasi lagi tapi radiasi atau sinar, diobatin dengan benar, itu dari 100 orang yang bisa bertahan sampai 5 tahun itu hanya kira-kira 70 orang atau hanya 20 orang sampai 30 orang. Sisanya meninggal dari 5 tahun. Ya dok ya, ini datanya. Betul-betul. Iya, jadi itu. Makanya Pap smear ini sangat bermanfaat supaya kalau kita terkena kanker serviks, kalau kita rutin, kita bisa mengetahui pada saat yang sangat dini. Bahkan sebelum jadi kanker kita sudah tahu. Baik. Terima kasih Dr. Nasdali untuk penjelasannya. Mungkin untuk Mbak atau Ibu Risa ya yang bertanya terkait berapa persen tingkat kesembuhan kanker serviks lebih baik sesuai yang dipaparkan Dr. Nasdali. Kita cegah dulu nih, kita deteksi dulu lebih dini agar pemikiran berapa persen tingkat kesembuhannya itu jangan sampai terjadi sama kita ya dok ya, apalagi dengan orang terdekat. Yeah. Kita mulai dengan diri kita sendiri, kita coba untuk memulai untuk rutin melakukan deteksi dini dengan melakukan pap smear ya dok ya. Ya, betul. Baik. Nah, mungkin ada pertanyaan lebih lanjut nih, Dok. Oh, ini mungkin dari suaminya nih, Dok, yang ikut live ya. Oke. Dari @Tio underscore. Oke. Radita underscore Tio ya. Baik. Nah, Dok, kalau untuk saya sebagai suami nih, Dok, bagaimana cara saya menginformasikan ke istri untuk berkenan melakukan pap smear? Nah, ini sedikit curhatan nih, Dok. Gimana ya, Dok ya? Iya, katakanlah, ya memang sebagian besar penyebab daripada infeksi virus tadi itu melalui hubungan seksual, tapi ada sebagian kecil yang kita belum tahu. Ya, sehingga tetap kita harus melakukan pap smear supaya tidak kita terkena kanker pada stadium yang sudah lanjut. Pada stadium lanjut itu bukan cuma kematian tinggi, tapi penderitaan, perdarahan, keputihan berbau, ya, sakit, nyeri, ya, kalau sudah mengenai tulang segala macam, belum lagi seandainya menyebar ke paru-paru, menyebar ke otak, kejang segala macam, bisa kemana-mana. Nah, itu yang dihindari dengan pap smear ini supaya kita mengetahui kalau seandainya kita terkena kanker atau seorang wanita terkena kanker, kalau dia rutin melakukan pap smear, insya Allah ditemukan pada stadium yang lebih awal sehingga hasil pengobatan lebih baik dan pasien masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dia masih bisa bekerja, dia masih bisa merawat anak, bahkan tidak terganggu aktivitas seksual, tidak terganggu kalau masih awal. Ya, hubungan suami istri tidak terganggu. Tapi kalau sudah lanjut, ya,
udah diradiasi, itu hasil kalau kambuh, waduh, repot, sangat repot menanganinya. Baik, jadi Bapak Tio yang tadi sudah tanya ya bagaimana cara menginformasikan ke istri, mungkin salah satu trik adalah memberikan hadiah ulang tahun istri atau anniversary perkawinan ya dok. Ini hadiah nih mah, yuk saya ajak kemana Pak? Ke Rumah Sakit Hermina Jatinegara untuk bisa melakukan pap smear gitu ya dok ya, sebagai bentuk tanda sayang suami terhadap kesehatan istri gitu dok. Betul. Baik, ini ada tanggapan dari Ibu Risa nih dok, yang tadi bertanya terkait kesembuhan kanker. Iya, terima kasih atas jawabannya dok, sangat membantu sekali. Jadi saya nggak takut pap smear deh. Nah, itu dia ya. Baik, Bu Risa nanti segera langsung datang ke Rumah Sakit Hermina Jatinegara pap smear dengan Dokter Nasdardi ya. Boleh diinformasikan dok, jadwal praktek dokter setiap hari apa dan jam berapa dok? Silahkan. Saya kebetulan sudah mulai bisa aktivitas pagi, jadi hari Jumat pagi saya 9 sampai jam 11, dan Selasa itu jam 4 sampai jam 6 sore. Baik, silakan dicatat ya. Jadi Dokter Nasdardi bisa ditemui di Rumah Sakit Hermina Jatinegara sesuai dengan jadwal praktek Dokter Nasdardi, atau mungkin pertanyaan lebih lanjut bisa DM ke Instagram Rumah Sakit Hermina Jatinegara untuk praktek Dokter Nasdardi. Baik, pertanyaan selanjutnya ya dok, sudah masuk kembali pertanyaan dari Clover_min. Apa saja sih dok persiapan sebelum kita bisa melakukan pap smear? Yang sebaiknya sedang tidak haid, itu aja. Dan beberapa ditunda ya dok ya. Ya, jadi ada juga yang mengatakan jangan berhubungan sebelumnya, tapi sebenarnya mengenai berhubungan ini paling kita menemukan di dalam sedia itu ada sperma, itu aja. Mungkin sperma itu akan mengganggu pemeriksaan tertutup sel-selnya oleh sperma, itu aja. Itu aja, paling tidak ya paling bagus lagi ya nggak berhubungan dalam 2-3 hari sebelum pap smear gitu. Oh baik dok. Tapi dok, tidak mutlak ini gitu. Jadi saya nyambung nih dok, mitos dan fakta berikutnya dok. Kalau untuk persiapan pap smear, jika pasien menggunakan semacam pengobatan vagina ataupun cairan pencuci vagina, itu boleh diperbolehkan langsung pap smear atau bagaimana dok? Sebenarnya tidak ada larangan ya, tapi akan lebih baik lagi ditunggu sehari 2 hari kan lebih baik lagi. Tidak ada larangan mutlak gitu. Baik, berarti cukup membantu ya, cukup jelas mungkin jawaban dari Dokter Nasdardi untuk Clover_min. Baik. Nah, ini ada lagi jawaban dari Ibu Risa. Siap dok, sekalian nanti bareng-bareng ya dok, saya ajak kakak dan teman-teman. Oke, siap. Jadi mau bareng-bareng untuk bisa mengedukasi keluarga dan orang terdekat untuk pap smear boleh ya. Jadi untuk IG Live hari ini, khususnya Dokter Nasdardi sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan informasi terkait pap smear. Jadi bisa langsung digunakan, langsung kunjungi vaskes terdekat, khususnya Rumah Sakit Hermina Jatinegara untuk melakukan pap smear. Selanjutnya dok, masih ada waktu, boleh ya dok? Dari akunnya Asiap. Wah, ini akunnya Asiap nih dok. Dokter, saya ada rencana mau vaksin HPV. Mending saya menggunakan merek Cervarix apa Gardasil? Terima kasih sebelumnya. Oh, ini malah nanya vaksin, salah sambung. Tapi nggak apa-apa dok, silakan dok. Ya. Jadi gini, vaksin Cervarix itu hanya untuk 2 tipe virus. Tipe 16 dan tipe 18. 2 tipe ini yang terbanyak penyebab kanker serviks. Sedangkan vaksin Gardasil 4 tipe virus. Di samping tipe 16 dan 18 yang sama dengan Cervarix, tapi ada tipe lain, tipe 6 dan 11, tapi 6 dan 11 ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kanker serviks, tapi penyebab kutil kemaluan. Jadi kalau efektivitasnya untuk kanker serviks sama saja. Tapi ada bonusnya di Gardasil, bisa juga mencegah kondiloma atau kutil kemaluan. Ya, yang mungkin banyak itu di kemaluan seperti itu. Itu aja keunggulan daripada Gardasil. Tapi untuk pencegahan kanker serviks bisa dikatakan karena yang dicegah itu sama-sama 2 tipe virus tadi itu, 16 dan 18. Baik. Mungkin cukup
cukup membantu ya dari Asiap ya. Jadi mungkin selain nanti sudah ada rencana mau vaksin HPV, jangan lupa dibarengi atau di sekaligus ya dok ya. Kalau memang kata kuncinya sudah aktif seksual, langsung ya rencananya digabung dengan rencana melakukan pap smear. Baik. Nah ini dari Ibu Hartil Asri. Terima kasih Dokter Nasdardi atas penjelasannya. Nanti saya mau datang ke dokter untuk pap smear. Iya, silahkan ya. Nah, sebelum ada pertanyaan lebih lanjut, izin saya menginformasikan ya dok ya. Jadi untuk acara IG Live hari ini ya, Good People dari One On Co dan followers dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara, kami dari One On Co adalah platform kesehatan khususnya untuk deteksi dini kanker dari website oneonco.co.id ataupun Instagramnya one.onco, silakan langsung follow ya. Di situ nanti akan banyak informasi terkait seputar kanker. Nah khususnya untuk acara IG Live hari ini, 10 pertanyaan terbaik yang sudah menyertakan pertanyaan di kolom komentar nanti akan dibantu pilih 10 yang akan dibagikan voucher untuk bisa melakukan pap smear di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Nah, jadi ibu-ibu semua nih atau mbak-mbak ya tadi yang sudah sempat tanya dan berencana untuk melakukan pap smear di Rumah Sakit Hermina, silakan langsung ketik di kolom komentar pertanyaan yang cukup menarik, kita akan pilih 10 unit voucher ini. Nilainya diskon 50%, wah cukup menarik ya, 50% untuk bisa melakukan pap smear di Hermina Jatinegara. Nanti 10 yang akan terpilih akan dibantu, akan dihubungi via DM Instagram oleh tim dari One On Co. Jadi ditunggu saja, silakan semua pertanyaan langsung diberikan di kolom komentar ya. Cukup membantu mungkin ya dok dari One On Co, selain mengedukasi dengan kerjasama Hermina, kita juga memberikan support untuk para viewers ini setelah mengetahui pap smear itu apa, mitos dan faktanya, langsung bergerak ke Rumah Sakit Hermina Jatinegara untuk bisa melakukan pap smear ya dok ya? Iya. Baik, okay. Nah ini Oke, ada lagi nih dok, dari Uri Hasibuan. Bagi ibu yang sudah melahirkan, berapa kali diharuskan untuk tes pap smear ya dok? Nah, silakan dok. Jadi sama saja, jadi pap smear itu ya kalau dilakukan secara rutin, sebenarnya sekali 2 tahun pun sudah memadai. Tidak usah sering-sering. Ya kalau mau sekali setahun lebih baik lagi. Ya, jadi mungkin ya setahun setelah melahirkan mulailah pap smear, setahun setelah melahirkan mulai pap smear gitu. Baik, yang penting rutin ya dok ya, kata kuncinya adalah rutin ya dok, agar bisa terdeteksi lebih dini. Ya, dokter masuk lagi, ini sepertinya suami yang curhat kedua nih dok, dari Yopi Hadi. Dokter mohon info, istri saya setiap kali kontrol kehamilan tidak pernah dijelaskan atau diminta untuk pap smear. Nah sebaiknya apa saya ya dok yang minta? Oh mungkin Bapak Yopi ini mau request ke dokternya untuk bisa istrinya di pap smear, seperti itu mungkin dok, silakan dok. Pada saat hamil kita tidak merekomendasikan pap smear. Karena apa? Serviks pada saat hamil itu mudah sekali berdarah. Satu. Ya, kalau dilakukan pemeriksaan pengambilan cairan mudah berdarah. Yang kedua, sel-sel terjadi perubahan sel-sel di serviks pada akibat hormon kehamilan sehingga mengacaukan penilaian oleh dokter ahli patologi. Jadi kita tidak menyarankan pasien hamil dilakukan pap smear. Jadi mungkin setelah melahirkan aja. Oh setelah melahirkan ya dok ya? Melahirkan. Ya setahun setelah melahirkan mulai pap smear. Atau 6 bulan, kalau ada kekhawatiran 6 bulan. Ya. Oke, jadi pada pap smear kita tidak melakukan, pada kehamilan kita tidak melakukan pap smear. Ditunggu setelah brojol ya dok, alias sudah melahirkan, silakan langsung kontrol, mungkin sekaligus pasang KB mungkin ya dok ya, jadi bisa dilakukan tindakan sekaligus ya dok ya. Itu bisa. Baik, pertanyaan selanjutnya di dok, ketika saya bilang ada giveaway diskon untuk pemeriksaan pap smear, langsung banyak nih dok yang tanya. Dari Ibu Dila Indah Lestari, malam dokter, izin bertanya, apa yang harus dilakukan ketika memang hasil pap smear-nya itu adalah abnormal? Jadi kalau hasil pap smear abnormal, kelanjutan dari hasil pap smear itu adalah kita akan melihat secara langsung dengan
alat khusus namanya kolposkopi, ya, untuk melihat itu yang normal itu di bagian mana, karena belum tentu semua servis itu yang terdapat yang tidak normal. Kemudian kalau perlu kalau ada kecurigaan ke arah dari hasil kolposkopi itu adalah kecurigaan ke arah prakanker, ya kita akan biopsi. Di Hermina ini di tempat praktek saya ada alat kolposkopi, mungkin bisa diperlihatkan barangkali ya. Ya, jadi dengan kamera dengan pembesaran. Berarti cukup lengkap ya, jadi, Dok, di Rumah Sakit Hermina Jatinegara ya, Dok? Kolposkopi itu seolah-olah seperti kayak mikroskop, ya. Jadi, ya, Dok. Ayo kita. Ya, ini alat kolposkopi, ya. Ini alat kolposkopi, ini kayak mikroskop, ya. Jadi memang kalau ada kelainan pada pasien kita harus lanjutkan dengan pemeriksaan ini. Belum tentu, makanya saya bilang kan pasien kan tidak 100% akurasinya. Bisa saja terjadi tidak tepat. Bisa saja di pasien ada kelainan, tapi pas dilihat di kolposkopi nggak ada apa-apa. Bisa juga. Ya, jadi ini kayak mikroskop. Tapi bukan alat ini yang masuk ke dalam kemaluan, bukan. Ini kan saya melihat dari luar gitu, ya. Kalau kita hidup lampunya ke dinding gitu, kayak gitu. Ya. Baik, Dok. Okay. Ya. Mungkin viewers yang malam ini sedang menyaksikan, ini Dr. Nasdaldi cukup sangat-sangat informatif ya. Tadi menunjukkan objek gelas itu seperti apa, lalu brushnya. Sekarang menunjukkan bagaimana tindakan ternyata pap-smear itu abnormal di Rumah Sakit Hermina Jatinegara juga ada ya, Dok. Berarti cukup lengkap. Jadi silakan langsung saja mengunjungi Rumah Sakit Hermina Jatinegara jika memang membutuhkan beberapa treatment yang harus dilakukan khususnya kepada pasien ataupun diri sendiri. Ya, baik. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Selanjutnya nih Dok, mungkin menyambung untuk hasil pap-smear. Ini ada pertanyaan dari Vina.McNair. Malam Dok, saya ingin tanya untuk hasilnya setelah pap-smear itu kira-kira berapa lama ya Dok? Rata-rata biasanya 3 hari kerja selesai. Dari sebagian besar laboratorium ya, rumah sakit 3 hari kerja. Tergantung kesibukan. Banyaknya sediaan yang diperiksa. Nah, misalnya dibandingkan Hermina dengan Darmais itu kan semuanya hasil patologi, hasil apa segala macam pasti lebih lama hasilnya itu karena semua pasien dilakukan pemeriksaan PA, patologi atau sitologi. Tapi kalau Hermina kan tidak semua pasien. Ya, rata-rata dikerjakan itu oleh laboratorium 3 hari kerja. Kan kemudian ya ya kira-kira hasilnya rata-rata pasien kalau di Hermina ini hari ini di pap-smear, minggu depannya dia bisa balik itu melihat hasilnya, rata-rata begitu. Baik. Berarti tidak perlu menunggu lama, jadi dikhawatirkan nanti ternyata menunggu hasil tuh gundah gulana di rumah ya Dok ya. Ternyata cukupnya tidak lebih dari 1 minggu ya dokter ya. Bisa didapat. Ya, nggak tahu ya. Kalau saya cenderung sekarang ini untuk hasil ini mungkin dengan ada kemajuan media sosial barangkali kita bisa kirimkan ke pasien di foto, kemudian bisa nanti apakah Hermina akan bikin kebijakan seperti itu atau memudahkan pasien bisa aja. Tapi sampai saat ini belum ada seperti itu. Tapi mungkin salah satu kemudahannya itu. Jadi pasien tidak harus datang untuk mengambil hasil, tapi hasil yang dari laboratorium itu sudah dibaca oleh dokter, kemudian dikirim ke pasien, kemudian kita ada anjurannya seperti apa gitu ya. Dan saya sekarang selama ini di Hermina ini kalau untuk pasien mengambil hasil tidak perlu ketemu saya karena hasil dari laboratorium itu saya dulu, saya baca, kemudian saya kasih komentar, kemudian pasien nggak perlu ke saya, ambil di informasi aja. Jadi itu menghemat waktu pasien menunggu segala macam, nggak perlu gitu. Ya, tapi kalau hasilnya ada sesuatu yang kalau hasilnya sesuatu yang memerlukan pasien harus ketemu saya komentarnya ketemu pasien harus kembali. Gitu. Baik. Mungkin sebagian besar dokter ini mungkin, gitu. Iya. Ya.
Baik. Mungkin pertanyaan lebih lanjut terkait pap smear, teknis, jadwal dokter, maupun harga, ataupun menunggu hasilnya berapa lama, itu nanti bisa langsung aja DM ke Instagramnya Rumah Sakit Hermina Jatinegara, atau bisa telepon ya dok ya, untuk memastikan lebih lanjut. Yeah. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya dok, mengingat waktu kita juga sudah memasuki 50 menit IG Live. Nah ini satu pertanyaan lagi dari masih dengan Ibu Hartila Asri ya. Dokter, kalau untuk usia menopause itu berapa lama jangka waktu yang dilakukan untuk pap smear, dok? Sama saja, ya setiap 2 tahun cukup. Sama saja. Orang menopause atau ini sama saja. Nah, saya kebetulan dapat pendidikan tambahan onkologi ini di Jepang. Dan guru saya waktu itu, sebetulnya namanya Dr. Sonoda, Takahiko Sonoda, dia mengingatkan kepada saya, Mas Daldi, ingat para orang-orang menopause yang mereka merasa tidak aktif lagi hubungan seksual, atau para janda-janda yang tidak aktif lagi hubungan seksual, mereka menganggap mereka aman dari kanker serviks, padahal tidak. Jadi tetap harus pap smear. Itu pesannya ke saya waktu itu. Saya ingat sekali itu. Ya kan? Kenapa? Seseorang yang terkena infeksi virus HPV tersebut, kalau virus HPV ini berlanjut terus dia menjadi kanker, itu diperlukan waktu 10-20 tahun. Jangka panjang. Ya, mungkin dia terserang infeksi HPV umur 50 tahun. 52 tahun dia menopause. Mungkin kalau dia menganggap dirinya aman, ternyata nanti umur 60 tahun terkena kanker serviks. Jadi itu tips barangkali ya. Jangan dianggap orang yang tidak aktif hubungan seksual lagi aman dari kanker serviks. Tetap harus menopause, tetap harus pap smear. Ya kan tadi saya bilang kalau rekomendasi WHO umur 70 tahun 3 kali berturut-turut sebelumnya pap smear normal. Ya kalau tidak mau pap smear ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau seandainya mau pap smear lebih baik lagi gitu. Baik. Ya, cukup menjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Asri. Baik, sebelum menutup aktivitas kita malam hari ini untuk IG Live, Dok, mungkin ada closing statement nih dari Dr. Nasdaldi. Apakah ada pesan-pesan untuk masyarakat awam ataupun followers One Onco dan Rumah Sakit Hermina Jatinegara nih, Dok? Bagaimana sih di era pandemi ini untuk tetap aware terhadap kanker serviks dengan khususnya dilakukannya pap smear? Silahkan, Dokter. Ya, jadi begini. Di negara kita ini, negara berkembang pada umumnya itu angka kejadian kanker serviks ini cukup tinggi. Ya, dari laporan dari WHO mengatakan 40.000 kasus kanker serviks setiap tahun. Kalau di 50% adalah kanker lanjut, berarti 20.000 wanita kanker lanjut ya kan akibat daripada kanker serviks ini. Nah, kenapa ini terjadi? Karena program deteksi dini di negara berkembang ini tidak berjalan dengan bagus seperti negara-negara maju Eropa Barat dan Amerika Utara. Ya, nah apa yang tidak deteksi ini tidak maju karena pasien yang enggan melakukan pap smear atau pengetahuan untuk pap smear itu kurang sekali. Jadi ada penelitian di Afrika. Kebetulan saya pernah ketemu dengan penelitinya waktu ada kongres waktu itu di Orlando. Dia melakukan penelitian, kesimpulan penelitiannya adalah pap smear dilakukan tiap tahun, tapi hanya dilakukan sekitar 10% dari kelompok yang harus pap smear. Dibandingkan pap smear dilakukan tiap 10 tahun, tapi semua wanita yang harus pap smear dilakukan. Hasilnya apa? Untuk mencegah kanker serviks lebih baik yang 10 tahun sekali, tapi semuanya di pap smear. Jadi itulah tugas kita, bagaimana semua kelompok wanita kita ini melakukan pap smear, cakupannya lebih banyak. Jadi yang penting adalah cakupannya lebih banyak. Kalau di pap smear misalnya seseorang wanita si A pap smear, 2 tahun lagi dia lagi, 2 tahun lagi dia lagi, yang lainnya gimana?
Nah itu, jadi yang penting adalah sebanyak mungkin wanita atau perempuan-perempuan, ibu-ibu kita ini melakukan pap smear. Jadi nggak apa-apa jarang, lebih jarang daripada tidak sama sekali. Oke, itu terakhir ini saya. Baik, terima kasih Dokter Nasdaldi untuk waktunya malam ini sekitar 50 menit sudah bersama kami dari followersnya One Onco dan Rumah Sakit Hermina Jatinegara mengedukasi dengan judul mitos dan fakta pap smear. Semoga untuk mitos-mitos yang sudah berkembang di masyarakat terkait pap smear ini terpatahkan ya Dok, sehingga wanita-wanita yang sudah aktif seksual ini tergerak hatinya, khususnya suaminya juga mendorong istrinya untuk bisa melakukan deteksi dini kanker serviks ya. Sekali lagi terima kasih Dokter Nasdaldi dan Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Mungkin sebelum kami tutup untuk IG Live hari ini, saya akan menginformasikan selamat kepada 10 pemenang yang nanti akan dihubungi via DM Instagramnya One Onco untuk bisa mendapatkan potongan diskon 50%. Untuk apa nih diskonnya? Untuk bisa melakukan deteksi dini pap smear di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Caranya nanti yang mendapatkan voucher bisa meredeem voucher tersebut di website oneonco.co.id. Jadi sebagai tambahan informasi, One Onco ini adalah platform kesehatan khusus kanker di mana kami memberikan informasi dan juga edukasi serta ada 4 pilar yang dimiliki oleh One Onco. Salah satunya adalah deteksi dini. Dan deteksi dini pap smear dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara bisa diakses melalui website oneonco.co.id. Jadi silahkan viewers hari ini yang masih kepo One Onco itu apa, bisa follow IG-nya one.onco dan juga mengunjungi website oneonco.co.id. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Dokter Nasdaldi untuk waktunya. Terima kasih juga kepada Rumah Sakit Hermina Jatinegara untuk kerjasamanya malam ini. Selamat malam dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.